Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang haji, zakat, dan wakaf. Tahukah kalian apakah yang disebut dengan haji itu? Haji menurut bahasa berasal dari kata hajjah yang artinya berziarah atau mengunjungi sesuatu. Adapun menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat dan waktu yang telah ditentukan. Sedangkan hukum melaksanakan ibadah haji adalah fardu ain, yang artinya wajib bagi setiap muslimin atau muslimat yang mampu. Adapun syarat wajib haji adalah 1. Islam, artinya orang kafir dan non-muslim tidak wajib naik haji. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, balik. Yang keempat, mampu. Yang kelima, dilaksanakan tepat pada waktunya. Yang keenam, khusus bagi perempuan, harus disertai suami atau muhrimnya, atau boleh juga bersama orang yang dapat diberi amanah. Dan yang ketujuh, ibadah haji wajib hanya sekali seumur hidup. Artinya, lebih dari satu dianggap sebagai sunnah. Rukun-rukun dalam pelaksanaan ibadah haji adalah 1. Ihram, yaitu niat mulai mengerjakan haji atau umrah. Yang kedua, wukuf di padang Arafah pada waktu yang ditentukan, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari atau waktu zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga, tawaf, yaitu berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Adapun macam-macam tawaf, tawaf ibadah, yaitu tawaf yang merupakan rukun haji. Tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan jamaah haji ketika baru sampai di Masjidil Haram. Tawaf wada, yaitu tawaf yang dilakukan jamaah haji ketika ingin pulang ke tanah air. Tawaf tahallul, yaitu tawaf untuk menghalalkan larangan haji ketika ihram. Tawaf nazar, yaitu tawaf dalam rangka menunaikan nazar. Tawaf sunnah, yaitu tawaf yang dilakukan pada setiap kesempatan yang memungkinkan kita memasuki Masjidil Haram. Ketentuan tawaf antara lain menutup aurat, suci dari hadas dan najis, Ka'bah harus berada di sebelah kirinya dan dimulai dari Hajar Aswad terlebih dahulu di dalam Masjidil Haram. Rukun yang keempat, sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah yang didasarkan untuk mengenang ritual istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Siti Hajar, ketika mencari air untuk Nabi Ismail alaihissalam. Ketentuan sa'i yaitu dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri dengan Bukit Marwah. Dilakukan sebanyak 7 kali. Dilakukan setelah tawaf. Rukun haji yang kelima yakni tahallul, yaitu mencukur rambut minimal 3 helai. Dan rukun haji yang keenam adalah tertib.
Wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai pelengkap rukun haji. Dan bila tidak dilaksanakan, maka kita harus membayar dam ataupun denda. Yang termasuk wajib haji yaitu 1. Ihram dari miqat. Miqat artinya waktu dan tempat yang telah dilakukan dalam kegiatan selama ibadah haji. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah. Dilaksanakan pada malam Idul Adha, mulai dari terbenamnya matahari sampai tengah malam. Pada waktu tersebut, calon jemaah haji hendaknya mengambil batu-batu kecil secukupnya untuk persiapan lempar jumrah di Mina. Yang ketiga, melontar 3 jumrah, yaitu jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah aqabah. Yang keempat, melontar jumrah aqabah pada hari raya Idul Adha. Yang kelima, bermalam di Mina. Yang keenam, tawaf wada. Yang ketujuh, menjauhkan diri dari segala larangan atau yang diharamkan. Cara pelaksanaan ibadah haji ada 3, yaitu haji ifrad, yaitu dengan melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian melakukan ibadah umrah. Yang kedua, haji tamattu, yaitu dengan melaksanakan umrah dahulu, kemudian mengerjakan haji. Dan yang ketiga disebut dengan haji qiran, yaitu mengerjakan haji sekaligus melaksanakan ibadah umrah. Tahukah kalian apa itu zakat? Dan pernahkah kalian melakukan zakat? Zakat menurut bahasa artinya tumbuh, suci, atau berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah pemberian harta dengan kadar dan syarat tertentu kepada yang berhak. Sebagai ibadah wajib, zakat terbagi 2, yakni zakat mal dan zakat fitrah. Kewajiban melaksanakan zakat tertulis di dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 110, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Zakat fitrah dapat dibayar dengan setara 3,5 liter atau 2,5 kilogram makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Makanan pokok di Indonesia adalah nasi. Maka yang dapat dijadikan sebagai zakat adalah berupa beras. Sedangkan zakat mal atau harta adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan,
hasil perniagaan, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungannya sendiri. Penerima zakat ada 8 golongan. Yang pertama, fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang penghasilannya tidak mencukupi. Yang ketiga, riqab, yaitu hamba sahaya ataupun budak. Yang keempat, gharim, yaitu orang yang memiliki banyak hutang. Yang kelima, mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Yang keenam, fisabilillah, yaitu pejuang di jalan Allah. Yang ketujuh, ibnu sabil, musafir dan para pelajar perantauan. Yang kedelapan, amil zakat atau panitia penerima dan pengelola dana zakat. Manfaat berzakat adalah mensucikan diri dari sifat kikir dan cinta harta yang berlebihan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyuburkan harta sifat-sifat baik, membuktikan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menanamkan perasaan kebersamaan dan tenggang rasa, membiasakan diri dengan sifat yang terpuji. Tahukah kalian apa yang disebut dengan wakaf? Pernahkah kalian melihat harta yang diwakafkan? Zakat menurut bahasa artinya tumbuh, suci, atau berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah pemberian harta dengan kadar dan syarat tertentu kepada yang berhak. Sebagai ibadah wajib, zakat terbagi dua, yakni zakat mal dan zakat fitrah. Kewajiban melaksanakan zakat tertulis di dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 110, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Rukun dan syarat wakaf ada 4. Yang pertama, pewakaf atau disebut dengan wakif. Yang kedua, harta yang diwakafkan atau disebut dengan mauquf. Yang ketiga, adanya tujuan wakaf. Yang keempat, lafal atau pernyataan sigat dari wakif. Di dalam pengelolaan harta wakaf, haruslah 1. Seluruh harta benda wakaf harus diterima sebagai sumbangan dari wakif dengan status wakaf sesuai dengan syariah. 2. Wakaf dilakukan tanpa batas waktu. 3. Wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan sebagaimana yang diperkenankan oleh syariah. 4. Jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. 5.
Wakif dapat meminta keseluruhan keuntungannya untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Demikianlah materi tentang haji, zakat, dan wakaf. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa bermanfaat dan menjadi ilmu pengetahuan bagi pendengar semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.